Wanita berusia 28 tahun itu terluka parah di sejumlah bagian tubuh, diduga akibat dianiaya. Walaupun saya jujur aja, lihatnya pun nggak berani, nggak tega. Tapi sempat berkomunikasi. Ibu doksis yang komunikasi saya dengerin, karena saya itu laki-laki tapi rintok hatinya, nggak tega. Selamat datang di laporan berita kelompok 7. Kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita di Bandung menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir. Korban diduga mengalami kekerasan dalam hubungan yang berlangsung cukup lama hingga akhirnya ditemukan dalam kondisi yang memprihatinkan. Kasus ini menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat mengenai pentingnya kesadaran terhadap kekerasan dalam hubungan, perlindungan korban, serta peran keluarga dan lingkungan sekitar dalam mencegah terjadinya kasus serupa. Berdasarkan kasus tersebut, kami dari kelompok 7 melakukan analisis, mewawancarai beberapa narasumber untuk mengetahui pandangan dan tanggapan narasumber mengenai kasus ini. Nah, berikut hasil wawancara dan analisis yang telah kami lakukan. Menurut kakak, seberapa familiar isu kekerasan berbasis gender ini terjadi di lingkungan kakak, mungkin kayak lingkungan kampus ataupun media sosial? Kalau isu berbasis gender itu sebenarnya kalau dilihat emang banyak banget terjadi di Indonesia. Jadi kalau misalnya familiar sih, gitu aja sih. Terutama akhir-akhir ini ya kak? Apalagi kan banyak banget tuh yang kayak kekerasan seksual, terus yang kayak tadi udah kamu jelasin juga kalau misalnya ada kasus yang dibunuh, terus kan beberapa bulan terakhir juga ada yang mereka living together terus akhirnya dibunuh juga gitu. Ya, ada penyiksaan ya kak. Oke, baik. Selanjutnya dari isu yang tadi kita bawa mengenai penyekapan ini menyinggung tentang toxic relationship, yang mana salah satu pihak itu melakukan kontrol dan ancaman terhadap pihak lainnya. Kira-kira menurut kakak kontrol dan ancaman itu apakah masih masuk ke dalam bentuk komunikasi atau malah justru keluar dari prinsip komunikasi yang etis? Kalau misalnya itu kayaknya udah keluar dari komunikasi ya, pasti kalau kayak gitu ada ancaman. Nah, ancaman itu pasti kan satu arah, nggak mungkin kayak orang diajak diskusi terhadap ancaman, pasti dia ditekan sama salah satu, kayak mungkin akan disebar salah satu halnya. Jadi itu termasuk bukan yang komunikasi sih, karena emang udah keluar dari ranah komunikasi. Yang komunikasi kan harusnya dua arah. Baik, selanjutnya mengapa masyarakat kita itu masih mengalami hal serupa dan melihat pelecehan serta kekerasan tapi sering memilih diam atau malah menyalahkan korban? Kalau misalnya kayak gitu, kenapa memilih diam? Itu kan pasti ada ancamannya. Kenapa menyalahkan korban? Karena pasti kenapa menyalahkan korban? Pasti karena sebelumnya itu juga kayak kenapa nggak dari dulu kamu langsung pergi aja gitu. Gitu sih paling, kayak dia menyalahkan korban karena kenapa nggak dari awal, intinya gitu. Kenapa korban nggak akhirnya melapor dari awal sebelum akhirnya sejauh ini gitu sih. Terus apalagi perempuan, karena perempuan kan dianggapnya lemah ya, jadi mungkin itu jadi salah satu kenapa akhirnya dia disalahkan. Berarti stereotip masyarakat ya kak masih terbawa. Selanjutnya pertanyaan terakhir, komunikasi seperti apa kira-kira yang paling penting dilakukan supaya hubungan seseorang kekerasan berbasis gender ini bisa direspon lebih etis atau bahkan kita bisa menjadi individu yang terhindar dari hubungan toksik? Kalau misalnya hubungan toksik, mungkin kita juga kalau misalnya komunikasi kayak gitu kan kita dari awal pasti udah ngelihat ya, kalau misalnya pasangan kita itu toksik, itu kita udah sebenarnya kita tahu tapi kadang kita denial. Terus habis itu mungkin kalau udah tahu pasangannya melakukan kekerasan atau apa, kita harus melibatkan orang lain buat bantu kita. Misalnya kayak diajak ketemuan tapi ternyata di tempat-tempat yang agak sas, itu boleh aja kita ngabarin ke teman kita, gue lagi di sini, tolong dipantau gitu, atau kayak ngabarin lah intinya ke orang-orang terdekat kalau dia lagi pergi kemana biar nggak terjadi kayak gini. Begitu ya, baik. Kita aja sih kak pertanyaan. Makasih banyak ya kak udah ngeluangin waktu.
menurut kakak ini sebagai individu yang sebagai perempuan ya, seberapa familiar sih isu kekerasan berbasis gender ini terjadi di lingkungan kakak? Kalau isu kekerasan berbasis gender ini di lingkungan aku itu mungkin lumayan sering kita temuin ya, karena kita juga di lingkungan kampus, terus di sosial media juga banyak kayak di share itu pengalaman-pengalaman pelecehan seksual, kekerasan dalam relationship kayak gitu. Jadi kayak menurut aku di lingkungan aku sendiri kayak di kampus ataupun di sosial media itu sering aku temuin sih gitu. Lalu dari isu ini kan menyinggung tentang toxic relationship ya Kak, yang mana salah satu dari pihak itu melakukan kontrol dan ancaman terhadap pihak lainnya. Kira-kira menurut Kakak nih, kontrol dan ancaman itu apakah masih masuk ke dalam bentuk komunikasi atau sudah keluar dari lingkup komunikasi yang memiliki prinsip etisnya? Kalau untuk itu sendiri sebenarnya itu kan termasuk ke dalam komunikasi ya, karena kayak ada proses penyampaiannya. Cuma komunikasi yang ini itu udah keluar dari komunikasi yang etis gitu, karena komunikasi yang etis itu kan kayak saling menghormati atau kayak dua belah pihak tuh kayak sama-sama menguntungkan gitu. Kalau menurut aku sendiri kalau itu tuh udah nggak etis, karena benar-benar udah nggak masuk dalam prinsip-prinsip komunikasi yang etis gitu sih. Oke, lalu menurut Kakak nih, mengapa masyarakat kita itu yang mengalami atau melihat kejadian pelecehan itu milih diam atau malah menyalahkan korban daripada membela atau melaporkan kejadiannya? Kalau untuk mungkin di sisi korbannya ya, kalau di sisi korban mungkin karena ada tekanan atau pressure dari dari pasangannya atau dari yang melakukan kekerasannya itu. Jadi mungkin dia tuh masih ngerasa kalau mereka speak up atau mereka ngasih tahu itu bakal kayak takut gitu akan ancaman-ancaman yang tadi. Dan kalau misalnya itu juga mungkin dia tuh merasa malu dengan lingkungan sekitarnya, karena kayak kalau misalnya kita ngomong dilecehin atau dia digimanain, itu kayak budaya di lingkungan sekitar kita itu masih merasa dilecehin gitu, kayak ngerasanya diri orang ini tuh yang dilecehin itu kotor. Jadi kayak mungkin dia tuh masih ada banyak banget rasa takut dan rasa malu di dalam diri dia, jadi mungkin kayak ngerasa dia tuh harus mendem ini gitu. Lalu yang terakhir ya Kak, jika komunikasi, menurut Kakak itu komunikasi seperti apa yang paling penting dilakukan dalam sebuah hubungan supaya kekerasan berbasis gender itu bisa direspon dengan lebih etis atau bahkan kita sebagai individu dapat terhindar dari hubungan toksik tersebut? Kalau menurut aku komunikasi di relationship itu yang paling penting itu ya terbuka, terus juga jujur, terus saling menghargai. Karena di dalam sebuah hubungan itu kan kita perlu kedua belah pihak nih, antara perempuan dan laki-laki itu gendernya kan berbeda. Nah, kita tuh harus kayak ngerasa kita kedua belah pihak itu merasa aman dalam komunikasi atau segala macamnya. Kayak kita untuk menyampaikan pendapat dan perasaan tuh kita harus sama-sama saling menguntungkan. Menunjukkan bahwa cinta tidak boleh dijadikan alasan untuk mengontrol atau merampas kebebasan pasangan. Hubungan yang sehat harus dibangun melalui komunikasi yang jujur, saling menghormati, dan menghargai hak setiap individu. Oleh karena itu, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya komunikasi yang etis, berani mengenali tanda-tanda toxic relationship, serta tidak menormalisasikan perilaku posesif sebagai bentuk kasih sayang. Dengan saling mengedukasi membangun budaya komunikasi yang terbuka, empatik dan menghormati martabat manusia, kita dapat menciptakan hubungan yang lebih sehat sekaligus komunikasi publik yang lebih bijak di Indonesia.